para jamaah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah masih mau mengingat peristiwa besar yang terjadi pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mungkin itu dalam rangka melaksanakan perintah Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Merantaulah kalian semua, lakukan perjalanan untuk mensurvei, melihat, mungkin bisa dicontoh perjalanan hidup atau proses hidup orang-orang sebelum kamu semua. Dan nyatanya perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipertemukan oleh Allah dengan para nabi dan seluruh malaikat di bumi maupun di langit. Peristiwa ini hanya bisa diterima oleh iman, bukan ilmu dan bukan akal. Secara ilmiah manusiawi tidak mungkin Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul yang 25 yang hakikinya sudah pada meninggal dunia. Tapi nyatanya Allah mempertemukan itu untuk menguji kita semua. Iman kita goyah dengan sesuatu yang tidak mampu kita serap atau kita tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis, karena setiap 100 tahun Allah itu selalu memberikan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Selamat datang Ustaz Batin. Seperti pandemi corona ini akal masih kocar-kacir bagaimana merumuskan penerimaan adanya pandemi secara nyata. Apakah kita menanggapinya dengan emosional atau kita menanggapinya dengan iman dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab sebenarnya pada diri kita sendiri pun banyak hal yang tidak masuk akal. Kita lahir tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa. Kita semakin hari semakin besar, semakin tinggi, semakin mengerti. Dan kita tidak pernah merancang itu semua. Bahkan sekarang direkayasa ada sekolah-sekolah balita supaya orang bisa mengenal dirinya sendiri. Dan rumusan itu telah dirumuskan oleh ulama-ulama salaf. Ulama-ulama yang lahir, ulama salaf itu ulama yang lahir antara 0 sampai 300 tahun setelah kenabian. Itu ulama salaf. Setelah itu 301 sampai sekarang namanya ulama kholaf. Itu kesepakatan, teori kesepakatan. Sehingga tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Hanya karena predikat ulama salaf itu ulama-ulama yang benar-benar hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang. Sholawat dan salam untuk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata
Allah memerintahkan kita semua untuk menyelesaikan urusan-urusan kehidupan dunia. Salah satu diantaranya adalah dengan membaca sholawat. Secara akal juga tidak mungkin, masa kita baca sholawat bisa selesai urusan. Tapi seringkali kita juga tidak menyadari ternyata urusan kehidupan kita tidak pernah terselesaikan oleh teori-teori dan ilmu pengetahuan kita sendiri. Contoh paling gampang, kehidupan kita sehari-hari harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kebutuhan itu adalah merupakan keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi. Kalau kita total, kita checklist kebutuhan dan keinginan itu dan disejajarkan dengan penghasilan upaya-upaya kita yang kemudian kita sebut sebagai rezeki, ternyata semuanya tidak pernah bisa seimbang, tidak pernah bisa menutupi keinginan-keinginan itu, tidak pernah bisa menutupi kebutuhan yang kita anggap kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi nyatanya kehidupan kita terus berjalan dan kita sering mengatakan tidak pernah kekurangan apapun. Itulah tugas-tugas keimanan. Maka itu di dalam kehidupan beragama, iman menjadi standar utama. Maka itu pula kenapa dalam Isra Mi'raj ini yang menjadi populer adalah pembebanan, perintah kewajiban melaksanakan sholat. Kenapa tidak bersamaan ketika beliau menerima wahyu? Terus sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sholat apa tidak? Nah, itu kajian-kajian dzonniyah. Maka itu disejajarkan dengan prinsip kehidupan dalam beragama yang pertama kali orang ada harus bersahadat. Kalimat tauhid ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang memperoleh balasan surga bagi yang menerima kalimat tauhid itu. Dan gara-gara kalimat tauhid pula Allah menciptakan neraka untuk menyiapkan mereka yang menolak pada kalimat tauhid itu. Maka itu dalam hadis yang kita kaji tiap malam Rebu 2 minggu sekali menyatakan orang yang sudah mendeklarasikan diri dengan kalimat tauhid, maka dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kajian ilmiah, kenapa orang bersolawat mendapatkan balasan 10 kali solawat yang diucapkan? Itu juga akal tidak bisa nerima. Akal kita tidak nutut untuk memahami itu. Tapi nyatanya ada satu riwayat Allah menciptakan satu malaikat yang menjaga di makbarah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelebihan telinga malaikat ini mampu mendeteksi suara-suara sholawat seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Maka itu kemudian ketika ada orang yang bersolawat dimanapun dia berada, dia langsung naik ke aras melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah mengutus lagi kembali kepada baginda arwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian malaikat itu pula lah yang menyampaikan amanat 10 sholawat untuk orang yang membaca. Hal-hal yang bersifat ukhrawi kayak begini itu hanya iman yang bisa menerima, bukan akal pikiran. Karena akal pikiran kita sangat terbatas. Sebagaimana kenapa Allah itu menjanjikan seluruh pahala ibadah hambanya besok di yaumil kiamah atau di akhirat. Kenapa tidak langsung di dunia? Sebagaimana janji Allah, kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan
sholat 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh, yang kemudian dalam kitab fikih disebut dengan sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat 2 rakaat fajar. Imbalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebanding dengan kekayaan yang ada di langit dan di bumi. Tapi ini besok di akhirat. Di dunianya hanya sedikit sekali yang diberikan oleh Allah. Paling-paling lancar dapat makanan, titik. Lancar kesehatan, kecil sekali. Kenapa? Kebajikan di akhirat itu tidak mampu ditaruh di dunia, tidak mampu. Konon ceritanya di surga itu cemeti, pecutnya di surga, pecut. Itu kalau diturunkan di dunia hancur bumi ini. Dalam tafsir kitab surat Yasin disebutkan, penduduk surga itu kalau meludah turun ke bumi, seluruh air laut yang asin itu akan menjadi tawar. Meludah, tidak sampai gue itu apa namanya, tidak sampai, ludah kecil saja. Dan seluruh bumi ini akan menjadi harum karena ludahnya ahli surga adalah aromanya aroma misik dan ambar. Lain dengan ludah kita, masih kalah dengan ludahnya walet. Di sini pentingnya keimanan. Kita jangan berpedoman hanya dengan ilmu pengetahuan. Tidak cukup untuk mengatasi pemahaman akhirat, pengetahuan tidak cukup. Makanya itu tangisnya hati lebih keras daripada tangisnya mulut yang kelihatan. Kerasnya hati mampu mengalahkan kerasnya batu-batu di gunung. Coba. Makanya agama itu adalah simbolisasi.